Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandero Sandi dengan NPM 2022-131-0043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa penerapan AI untuk pengelolaan air limbah di Bojongsoang. Pengelolaan air limbah ini merupakan aspek kritis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Air limbah berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan pertanian, yang mengandung beragam zat yang perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, tantangan utama dalam pengelolaan air limbah meliputi pemilihan teknologi yang tepat, pengurangan polutan, serta peningkatan efisiensi dalam proses pengolahan dan pengelolaan limbah. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengelola air limbah tersebut? Nah, maka di sini terdapat sistem IPAL. Nah, apa IPAL itu? Merupakan sistem atau fasilitas yang dirancang khusus untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Air limbah ini berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan pertanian, yang mengandung berbagai zat yang dapat mencemari lingkungan jika tidak diolah dengan baik. IPAL bekerja dengan menggunakan berbagai teknologi dan proses untuk menghilangkan atau mengurangi kontaminan-kontaminan berbahaya dari air limbah, seperti bakteri, bahan kimia, dan partikel-partikel padat. Proses pengolahan air limbah di IPAL meliputi tahap-tahap seperti pengendapan, filtrasi, aerasi, dan pengolahan biologis, tergantung pada jenis tingkat pencemaran air limbah yang dihadapi. Nah, di sini terdapat alur pengolahan air limbah melalui berbagai tahapan ya. Seperti di sini terdapat IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang berasal dari perumahan. Air limbah dikumpulkan di sini dan melewati berbagai tahap pengolahan untuk menghilangkan kontaminan dan zat berbahaya. Jadi di IPAL ini air yang berasal dari rumah tangga atau dari industri-industri akan dikumpulkan di IPAL dan di sini akan dibersihkan. Nah, selanjutnya dari IPAL ini akan disalurkan sungai. Nah, yaitu air yang telah dibersihkan maka akan dilepaskan kembali ke sungai. Dan sungai ini akan membawa air tersebut ke ekosistem alami. Dan proses ini membantu menjaga kualitas air sungai tetap baik dan mendukung kehidupan flora dan fauna. Jadi setelah dari perumahan kotor atau dari industri air yang kotor, maka akan ditampung di IPAL untuk difiltrasi agar nantinya bisa disalurkan kembali ke sungai dan akan kembali lagi ke alam. Nah, proses pengolahan air limbah ini sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta dapat mencegah pencemaran air yang dapat merugikan ekosistem dan kehidupan manusia. Selanjutnya, bagaimana cara kita menerapkan AI pada sistem IPAL ini? Nah, maka di sini terdapat berbagai komponen yang dibutuhkan agar AI ini dapat diterapkan terhadap IPAL. Yang pertama, ada gateway. Gateway ini berfungsi sebagai pendukung antara perangkat-perangkat di IPAL dengan sistem komunikasi eksternal seperti internet. Gateway ini memungkinkan data dari sensor dan perangkat lain dikirimkan ke cloud atau server pusat untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada sensor. Sensor ini dipasang di berbagai titik dalam IPAL untuk memantau parameter penting seperti tingkat pH, suhu, kadar oksigen, dan lain-lain. Nah, data yang dikumpulkan ini digunakan untuk memantau kondisi proses pengolahan air limbah secara real time. Selanjutnya di sini ada security system, yaitu sistem keamanan yang melindungi infrastruktur dan data dari ancaman seperti peretasan atau gangguan fisik. Selanjutnya,
Di sini ada internet. Nah, internet ini digunakan untuk menghubungkan IPAL dengan berbagai sistem dan perangkat eksternal yang lainnya. Nah, internet ini juga memungkinkan pengelolaan dan pemantauan dari jarak jauh, serta pertukaran data yang cepat dan efisien. Selanjutnya ada cloud server yang digunakan untuk menyimpan data yang telah dikumpulkan dari sensor dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian data ini juga dapat diakses oleh operator atau sistem analitik untuk pemantauan dan pengelolaan IPAL secara efisien. Selanjutnya ada machine learning yang digunakan untuk menganalisis data secara otomatis dan mengidentifikasi pola atau anomali yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Nah, machine learning ini juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien untuk pengelolaan IPAL ini. Nah, selanjutnya di sini ada alur dari arsitektur yang sebelumnya. Di sini terdapat sensor yang terdiri dari 4 sensor. Di antaranya adalah sensor kualitas air yang mengukur berbagai parameter kualitas air seperti pH, suhu, dan kandungan kimia. Selanjutnya ada sensor aliran air, yaitu sensor yang memantau kecepatan dan volume air di berbagai titik IPAL. Selanjutnya ada sensor energi yang mengukur penggunaan energi oleh berbagai mesin dan peralatan yang dipakai dalam IPAL. Selanjutnya ada sensor biogas, yaitu untuk mengukur biogas yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah organik. Selanjutnya dari sensor-sensor ini akan diteruskan ke dalam penyimpanan data. Yang pertama adalah ke gateway. Di gateway data akan dikumpulkan dan akan dikirimkannya ke sistem penyimpanan. Nah, yaitu dari gateway akan dikirimkan ke internet. Karena internet ini terhubung dengan berbagai perangkat yang lainnya seperti cloud. Di sini cloud berfungsi untuk penyimpanan data skala besar yang memudahkan operator untuk mengakses dan pengolahan data dari jarak jauh. Selanjutnya, dari cloud ini akan diteruskan ke dalam data ingestion. Data ingestion yaitu pengumpulan dan pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk dianalisis. Setelah dianalisis, maka akan dikirimkan ke dalam model training, yaitu akan diprediksi atau dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya akan diteruskan ke dalam model deployment, yaitu model yang telah dilatih pada sistem agar nantinya dapat digunakan dalam analisis operasional sehari-hari. Selanjutnya, setelah dimasuk ke dalam proses analisis, maka akan dikirimkan ke operator dan dapat divisualisasikan. Nah, di sini akan dikirimkan ke dalam alert system atau sistem pemberitahuan. Nah, di alert system ini akan memberikan peringatan jika terjadi anomali atau kondisi yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya, setelah masuk ke dalam alert system, maka akan dikirimkan ke dalam dashboard operator. Nah, di sini operator dapat melihat visualisasi yang tadinya diolah oleh mesin-mesin atau perangkat-perangkat yang sebelumnya. Nah, pada gambar ini memungkinkan bagaimana data dari sensor dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan oleh operator untuk memantau dan mengelola IPAL secara efisien dan efektif. Integrasi teknologi ini memungkinkan pengolahan air limbah yang lebih cerdas dan responsif terhadap berbagai kondisi operasional.
Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa meskipun adopsi AI dalam instalasi pengolahan air limbah di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum tersebar luas, potensi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengolahan air limbah melalui teknologi sangatlah besar. Nah, maka dengan investasi yang tepat dalam riset dan pengembangan serta perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan industri, penggunaan AI dalam IPAL ini dapat berkembang lebih luas di masa yang akan datang. Teknologi AI ini juga dapat membantu dalam pengawasan dan pengolahan yang lebih presisi, prediksi optimalisasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam operasional harian IPAL, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengolahan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.